Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kitab Irsyadul Ibad. Sekarang kita akan memulainya. Ayatun laha fatlun kabirun. Menjelaskan ayat-ayat yang memiliki keutamaan yang besar. Wal Harits bin Umair qala. Dan Harits bin Umair qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Inna fatihatal kitabi, sungguhnya fatihatul kitab, wa ayatal kursi, dan ayat kursi, wa syahidallah, dan ayat syahidallahu annahu la ilaha illahu, ilah sampai ayat inna dina indallah al-islam, wa kulillahumma malikal mulki ila bi ghairi hisab, sampai ayat bi ghairi hisab. Itu mu'alliqatun tahtal arsy, bergelantungan di bawah arsy. Ma bainahunna wa bainallahi hijabun, tidak ada antara surat-surat tadi, wa bainallahi, dan antara Allah, hijabun, hijab. Qulna, surat-surat tadi berkata, Ya Rabbi, wahai Tuhanku, atuh bituna ila ardika, apakah engkau menurunkan kita semua ila ardika, ke bumimu, wa ila mayyasika, dan kepada orang yang bermaksiat kepadamu. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, bi halaftu, dengan aku bersumpah, la yaqra'ukunna ahadun dubura kulli sholatin, tidaklah membaca kalian semua, siapa salah seorang, setelah setiap sholat, illa ja'altul jannata mathwahu, kecuali aku jadikan surga tempat tinggalnya, ala ma kana fihi, atas apa saja keadaannya, wa askantuhu khotiratal qudsi, dan aku akan menempatkan orang tadi ke tempat hadhiratal qudsi, wa nazartu, dan aku akan melihat ilaihi, orang tadi, biaini, dengan mataku, al maknunati, yang tersimpan, fi kulli yaumin, pada setiap hari, sab'ina maratan, melihatnya tadi 70 kali setiap hari. Wa qadaitu lahu kulla yaumin sab'ina hajatan, dan aku akan menunaikan 70 hajat untuknya setiap hari. Adnaha al-maghfiratu, adapun paling rendah-rendahnya hajat adalah ampunan. Wa aztuhu, dan aku melindunginya, min kulli aduin wa hasidin, dari segala musuh, wa hasidin, dan dari segala orang yang hasud. Wa nasartuhu, dan aku akan menolongnya. Wan Nasaiyu, dan telah mengeluarkan siapa Imam Nasai, wa Ibnu Hibban. Qala Rasulullah SAW, beliau bersabda, Man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai dari setiap sholat 5 waktu, lam yamna'hu min dukhulil jannati illa ayyamuta, maka tidak ada yang mencegah orang tadi dari masuk surga, illa, kecuali yang mencegahnya adalah mati. Wa Abu Ya'la, dan telah mengeluarkan siapa Abu Ya'la,
An Jabirin, hadis dari Jabir. Qala, Jabir berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, salasun, ada 3 orang, ada 3 perkara. Man ja'a bihin namal iman, barang siapa yang datang dengan 3 perkara tadi, dengan membawa 3 perkara tadi, mal iman, bersama iman, dakhala, maka orang tadi akan masuk min ayyi abwabil jannati sya'a, dari pintu-pintu surga mana saja yang dia mau. Wa zuwija minal huril in haitsu sya'a, dan dia akan dinikahkan dengan bidadari mana saja yang dia mau. Yang pertama, man afa'an qatilihi, orang yang memaafkan orang yang memeranginya. Wa man adda dainan khafiyan, dan yang kedua adalah orang ada yang menunaikan hutang khafiyan, secara sembunyi-sembunyi. Wa man qara'a, dan yang ketiga adalah orang qara'a yang membaca fi duburi kulli sholatin maktubatin, setelah selesai dari setiap sholat 5 waktu, asyra maratin, 10 kali, kul huwallahu ahad, 10 kali kul huwallahu ahad. Wa Abu Dawud, dan telah mengeluarkan siapa Imam Abu Dawud, wa Tirmizi, dan Imam Tirmizi, an Uqbah bin Amir. Qala, Uqbah bin Amir berkata, amarani Rasulullah SAW, Rasulullah memerintahkan aku, an aqra al muawwidhati dubura kulli sholatin, supaya aku membaca muawwidhat, yaitu qul a'udzu birabbin nas dan qul a'udzu birabbil falaq, setelah selesai dari setiap sholat. Bimanil tahadzihil manzilata, dengan sebab apa kamu mendapatkan kedudukan ini. Wa hukiya, dan diceritakan, anil hufar, dari para tukang gali. Siapa namanya? Yaitu adalah Ibni Yazid al-masyhur bil fadli was sholah. Ibni Yazid yang terkenal dengan keutamaan dan kesolehannya. Annahu, bahwasanya Ibnu Yazid ihtafara kubran, menggali kuburan. Faidha, tiba-tiba di dalam kuburan tadi, rajulun, ada seseorang, qaidun, yang sedang duduk, ala minbarin, di atas minbar. Wa indahu tobaku tobin, dan di sisinya ada nampan yang berisi rutab. Rutab ini adalah anggur basah, kurma basah. Qala, Ibnu Yazid tadi berkata, faqala li, kemudian orang yang ada di dalam kubur tadi berkata kepadaku, aqamatil kiamatu, apakah kiamat sudah terjadi? Fakultu, maka aku berkata, la, tidak, belum. Fakultu lahu, kemudian aku berkata kepada orang yang ada di dalam kubur tadi, billadzi ahallaka hadzihil mahallata, demi zat yang telah menempatkan kamu kepada kedudukan ini. Bimanil tahadza, dengan sebab apa kamu mendapatkan kedudukan ini? Qala, maka orang yang ada di dalam kubur tadi berkata, kuntu aqulu dubura kulli sholatin, aku berkata, aku membaca dubura kulli sholatin, setelah selesai dari setiap sholat, la ilaha illallah urdi biha rabbi, aku ridho biha, dengan la ilaha illallah tadi, rabbi, Tuhanku. La ilaha illallah ufni biha umri, aku habiskan biha, dengan la ilaha illallah tadi, umri, umurku. La ilaha illallah aqta'u biha dahri,
aku habiskan biha dengan la ilaha illallah tadi dari masaku. La ilaha illallah unisu biha qabri. Aku menyenangkan biha dengan kalimat la ilaha illallah tadi qabri kubuku. Wala ilaha illallah dan la ilaha illallah uidduha, aku mempersiapkan la ilaha illallah tadi likulli syai'in yajri, untuk segala sesuatu yang berjalan. Minal ad'iyatil ma'thuratil ukhra. Sekarang kita akan membahas di antara doa-doa yang datang dari Nabi yang lainnya. Wa minad du'ail ma'thur, dan di antara doa-doa yang datang dari Nabi itu adalah ma akhrajahu Abu Dawud wan Nasa'i. Hadis yang telah mengeluarkan hadis tadi siapa? Abu Dawud dan Imam Nasa'i. An Mu'adzin, hadis dari Mu'adz. Anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW akhadha biyadihi, memegang tangannya Mu'adz. Wa qala, dan Rasulullah SAW bersabda, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, wahai Mu'adz, wallahi, demi Allah, inni la uhibbuka, sesungguhnya aku benar-benar mencintaimu. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, usika ya Mu'adz, aku berwasiat kepadamu wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli sholatin, jangan sekali-kali kamu tinggalkan fi duburi kulli sholatin, setelah selesai dari setiap sholat, antakula, kamu membaca, Allahumma inni ala zikrika, ya Allah, tolonglah aku untuk berzikir kepadamu, wa syukrika, dan untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan supaya bagus beribadah kepadamu. Wabnu Sunni, dan telah mengeluarkan siapa? Ibnu Sunni. An Abi Umamah, hadis dari Abi Umamah. Ma danautu min Rasulillah, tidaklah aku mendekati Rasulullah SAW fi duburi kulli sholatin, setelah selesai dari setiap sholat 5 waktu, fi duburi kulli sholatin maktubatin, wala tatawu'in, dan setelah selesai dari setiap sholat sunnah, illa sami'tuhu, kecuali sami'tuhu, aku mendengar Rasulullah yaqul, membaca, Allahumma gfirli dzunubi, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, wa khotoyaya, dan dosa-dosaku, kullaha, seluruh dosa-dosaku, Allahumma, ya Allah, in isni, angkatlah derajatku, wajburni, dan tambahlah kekuranganku, wahdini, dan berilah aku petunjuk, li sholihil a'mali wal akhlaki, kepada amal-amal soleh, wal akhlaki, dan akhlak-akhlak yang bagus. Innahu, sesungguhnya, la yahdi li sholihiha, tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepada amal-amal yang soleh, wala yasrifu sayyaha illa anta, dan tidak ada yang bisa memalingkan kepada amal-amal yang buruk illa anta, kecuali engkau ya Allah. Wa huwa aidan, dan dari Ibnu Sunni juga, an Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, kana Nabi SAW, adalah Nabi SAW, yaqul, membaca, idzan sharafa minas sholati,
Karena Nabi SAW adalah Nabi SAW yakul membaca idzan sarafa minas sholati apabila Nabi telah selesai sholat. Allahumma ja'al khaira umri, ya Allah jadikanlah sebaik-baik umurku, akhirahu akhir umurku, wa khaira amali dan jadikanlah sebaik-baik amalku, khawatimahu akhir daripada amalku, waj'al khaira ayyami yauma alqaka dan jadikanlah sebaik-baik hariku pada hari alqaka aku bertemu kepadamu. Wan Abi Bakrah dan dari Abi Bakrah qala Abi Bakrah berkata kana Rasulullah SAW adalah Rasulullah SAW yakul beliau membaca fi duburi kulli sholatin setelah selesai dari setiap sholat. Allahumma inni a'udzubika minal kufri, ya Allah aku berlindung kepadamu minal kufri dari kufur, wal faqri dan kefakiran, wa adzabil qabri dan azab kubur. Ini saja yang kita sampaikan pada kesempatan ini, insyaallah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.